Saudara, Jurnal Nusantara kembali hadir untuk Anda bersama saya, Twin Chan. Ada langkah baru penanganan narkoba di Kalimantan Timur. Saudara, Polda Kalimantan Timur bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi mengaktifkan kembali layanan rehabilitasi melalui institusi penerima wajib lapor atau IPWL. Ditres Narkoba Polda Kaltim bersama Dinkes Provinsi Kaltim mengaktifkan kembali layanan rehabilitasi institusi penerima wajib lapor atau IPWL yang ditandai dengan pelaksanaan rehabilitasi mandatori di IPWL Puskesmas Makarsari, Kota Balikpapan. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romilus Tamtelahitu bilang, jika pengaktifan kembali layanan IPWL untuk memperluas akses rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Program yang pertama dijalankan di Kalimantan Timur di tahun 2026 adalah seorang ibu rumah tangga berusia 31 tahun yang memiliki 3 anak tercatat sebagai residen pertama yang menjalani rehabilitasi melalui mekanisme ini. Masyarakat diinformasikan bahwa aktifnya IPWL dalam melakukan kegiatan rujukan rehabilitasi baru menerima residen ya dengan skema voluntary. Mereka belum pernah melakukan menerima atau memberikan layanan rehabilitasi dengan skema compulsory atau mandatory. Nah, oleh karena itu hari ini adalah hari yang sangat bersejarah di mana untuk pertama kalinya di tahun 2026 kami dari Polda Kaltim, Ditres Narkoba Polda Kaltim bersama teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kota melaksanakan rujukan residen dengan skema compulsory yang pertama di tempatnya Ibu Dr. Gigi Lili, Kepala Puskesmas. Kepala Puskesmas Makarsari Balikpapan, Lili Anggraini mengatakan pihaknya menyambut baik pelaksanaan rehabilitasi mandatori tersebut. Sejak ditetapkan sebagai IPWL pada 2011, Puskesmas Makarsari selama ini lebih banyak memberikan layanan rehabilitasi secara sukarela. Alhamdulillah hari ini kami segenap jajaran Puskesmas Makarsari Kota Balikpapan kami berterima kasih telah mendapat kerjasama untuk melakukan asesmen pasien yang dengan skema selama ini kami menerima untuk asesmen pasien volunteer, ya pasien datang sendiri gitu ya. Selama 2011 kami ditetapkan sebagai IPWL, kami belum pernah memang menerima pasien dengan skema yang disebutkan tadi sebagai pasien mandatori tadi. Jadi kolaborasi ini dengan kepolisian juga dapat berlangsung ke depannya ya. Jadi salah satu juga peran kami sebagai instansi pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, terdapat 35 IPWL yang telah ditetapkan di Kalimantan Timur sejak 2011. Namun hasil evaluasi terbaru menunjukkan hanya 8 fasilitas yang masih aktif memberikan layanan rehabilitasi. Rehabilitasi mandatori di Puskesmas Makarsari menjadi tonggak baru dalam penanganan penyalahgunaan narkotika di Kaltim, karena pendekatan yang mengedepankan bukan semata penindakan, melainkan juga pemulihan. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, lantas bagaimana langkah baru penanganan narkoba di Kalimantan Timur? Kita akan tanyakan langsung ke Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Romilus Tamtelahitu. Selamat pagi Bapak Romilus, apa kabar? Semoga baik-baik Pak. Bapak, lantas ini boleh diceritakan kenapa akhirnya IPWL ini kembali direaktivasi dan mengapa ini penting untuk masyarakat? Baik. Halo, selamat pagi Mas Edwin, juga selamat pagi seluruh masyarakat Indonesia. Berbicara mengenai IPWL yang kemudian direaktivasi kembali secara serentak di seluruh Kalimantan Timur, tentu ini adalah berangkat dari perhatian institusi kepolisian terhadap masyarakat. Nah, di kepolisian daerah Kalimantan Timur, Bapak Kapolda menaruh perhatian yang sangat besar terkait dengan bagaimana peran institusi Polri yang bisa berdampak kepada masyarakat. Beliau juga menaruh perhatian bahwa kita, anggota polisi, harus hadir di masyarakat dan memberikan dampak. Nah, sesuai dengan tugas saya sebagai Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, kemudian saya mencoba untuk melihat apa saja evaluasi terkait dengan penanganan
tindak pidana narkotika yang ada di Kalimantan Timur. Nah, salah satunya kemudian saya menyadari bahwa tugas daripada penyidik itu bukan melulu masalah penindakan, tapi sebenarnya juga bisa melakukan dua tugas yang lain, yaitu tugas pencegahan dan juga penguatan integrasi layanan adiksi dan rehabilitasi. Oleh karena itu kemudian saya mencoba untuk merangkul teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dan berjumpa dengan sahabat saya Dr. Jaya Mualimin. Dan kemudian kami berdua melakukan evaluasi dan dari hasil evaluasi kami menemukan bahwa memang harus ada langkah yang lebih militan ya terkait dengan bagaimana kolaborasi antara Polda Kaltim, khususnya Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim. Nah, dari isu terkait dengan rehabilitasi, kita menemukan bahwa ada 35 IPWL yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sejak tahun 2011. Namun dari hasil evaluasi kami antara Polda Kaltim dan juga Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim itu masih belum aktif 100%. Dari 35 hanya 8 saja. Oleh karena itu kami sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama PKS dan kemudian ada beberapa butir-butir yang kemudian kami eksekusi dengan baik. Salah satunya adalah melahirkan program reaktivasi IPWL di Kalimantan Timur. Baik, oke. Tadi kami sudah dengarkan juga bersama pernyataan dari Bapak, begitu pula dengan kepala puskesmas seperti itu ya. Nah, di sana ada kalimat yang menarik karena ada kata mandatori Bapak. Lantas, bagaimana pola penanganan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba atau residen ke IPWL tersebut, Bapak? Ya. Jadi dari hasil evaluasi saya dengan Dr. Jaya, kita coba mencari tahu apa sebab 35 IPWL yang ada di Kalimantan Timur ini tidak aktif. Kalau menggunakan diksi saya, itu terkesan mati suri. Dari situ kemudian kami menemukan ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, rupanya para penyidik kita di Polda Kaltim ya, itu belum memahami bahwa sebenarnya dalam hal penguatan integrasi layanan adiksi dan rehabilitasi tidak melulu harus berhubungan dengan teman-teman BNN. Memang dalam konteks berhubungan dengan BNN yang wajib itu adalah terkait dengan asesmen terpadu. Ya, namun setelah asesmen terpadu kemudian nanti akan keluar rujukan. Nah, rujukan itu tentu bisa dirujuk kepada klinik balai rehabilitasi milik BNN atau IPWL. Nah, disinilah kemudian saya menemukan ada anomali di sini. Belum semua penyidik kami memahami tentang hal itu. Yang terjadi akhirnya penyidik kami lebih sering bahkan hampir semuanya mendorong residen atau klien demikian diksi untuk mereka yang dirujuk rehabilitasi ya. Itu kepada BNN bukan kepada IPWL. Nah, yang lain kemudian saya lihat juga dengan Dr. Jaya adalah bahwa ternyata memang IPWL yang ada itu hanya 8 yang aktif. Mengapa hanya 8? Karena memang sebagian besar yang lain itu meskipun mereka sudah dilatih tenaga medisnya ataupun juga tenaga konselornya, namun karena tidak pernah menerima rujukan residen atau klien tadi, maka praktis tentu saja mereka tidak dapat melakukan layanan rehabilitasi. Nah, dari beberapa penyebab ini kemudian kami mencoba untuk menyusun langkah-langkah. Nah, langkah-langkah kami kemudian kami susun menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan pertama adalah tahapan preparasi, tahapan kedua adalah tahapan reaktivasi, dan tahapan ketiga adalah tahapan evaluasi. Nah, di tahapan pertama, tahapan preparasi, kami mencoba mengidentifikasi mana saja IPWL yang mati suri tadi. Kemudian kami mencoba mengevaluasi apa saja sebab-sebabnya. Kemudian kami mencoba untuk melakukan kembali magang atau on the job training kepada IPWL yang menurut kami dianggap siap. Dan dari sini kemudian Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim menunjuk ada 5 dari 35 yang akan dijadikan sebagai pilot project dulu. Nanti secara bertahap
dari 35 nanti akan kita aktivasi secara serentak. Nah, dari sini kemudian kita sukses untuk menyiapkan langkah-langkah koordinasi dan kolaborasi. Karena kita tahu saat waktu kita hendak merujuk seorang residen atau klien ke klinik rehabilitasi atau balai, ya, maka tentu harus lewat namanya pintu asesmen terpadu oleh BNN. Oleh karena itu saya berkunjung ke sahabat saya, Pak Bambang, ya, yaitu Kepala Balai Besar Rehabilitasi Narkotika Tanah Merah yang ada di Samarinda. Kemudian juga saya dengan Dr. Jaya kita berkunjung ke instalasi penanganan ketergantungan nafsa yang ada di Rumah Sakit Jiwa A di Samarinda. Dan kemudian kita juga tur mengunjungi beberapa IPW lain-lain. Dari sini kemudian kita dapat belanja masalah dan kemudian akhirnya kita sukses meramu apa langkah terbaik. Nah, dari sini kemudian kita sepakat bahwa dalam menyukseskan reaktivasi IPW yang ada di Kaltim, maka mekanismenya adalah sebagai berikut. Dengan skema compulsory atau mandatori, maka penyidik ya nanti akan mendorong residen ya itu ke BNN untuk dilakukan asesmen secara terpadu. Setelah dilakukan asesmen secara terpadu, nanti residen tersebut akan dirujuk. Nah, kalau biasanya itu ke BNN, maka kali ini juga akan dirujuk ke IPWL. Tentu saja pertimbangan untuk dirujuk itu ada beberapa hal. Pertama, harus didasarkan pada hasil asesmen. Apakah residen ini masuk kategori ringan, sedang, atau berat. Kalau berat sudah pasti akan dirujuk ke Balai Rehabilitasi Besar Narkotika Tanah Merah atau Baritai. Ya. Namun kalau misalnya dia itu rawat jalan, ya bisa ditangani di IPWL. Misalnya seperti IPWL Puskesmas Mekarsari yang untuk pertama kalinya sudah dijadikan percontohan di mana kita teman-teman dari penyidik di Ditres Narkoba Polda Kaltim bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim sukses mengantar seorang residen asal Manado ya untuk dirujuk rehabilitasi di IPWL Puskesmas Mekarsari Kota Balikpapan. Yang kepala puskesmasnya adalah juga sahabat saya Dr. Lili dan juga asesornya juga sahabat saya Dr. Agus. Ya, demikian. Oke, jadi tadi sudah ada strategi yang begitu komprehensif, mulai dari belanja masalah tadi dari tempat-tempat lain, IPW-IPW lain maksud kami, lalu juga harapannya tentunya pasti di sini program ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak, niat baik pasti akan diberikan tujuan yang baik oleh semesta. Terima kasih banyak Bapak Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Kombes Romilus Tamtelahitu atas waktunya. Sehat-sehat selalu Bapak.